Halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Ayu di podcast seri Indian GP. Kalau kalian dengar suara gue beda, itu karena gue ngerekamnya pakai HP. Laptop gue lagi bermasalah, gue gak ngerti ada apa. Pokoknya gitulah ya. Semoga ini gak lama, tapi kayaknya bakal lama. So, yang pertama kita bahas adalah perkara pengumuman Franco Morbidelli akhirnya resmi bergabung dengan Ducati Pramac. Ini sempat mendapat komplain besar-besaran dari ABR. Jadi ABR itu kemakan janji surganya buzzer ABR. Kalian tahu Jorno KTPS itu berkata bahwa Marc Marquez itu sedianya bakal masuk ke Pramac selain ke Gresini. Tetapi intinya adalah dia itu bakal naik Ducati. Jadi ABR ini sempat dapat PHP, oh kalau gitu dia bakal ke Pramac. Nggak taunya Pramac pengumuman Morbidelli. Nah mulailah mereka komplain. Ini nih nepotisme gara-gara Valentino Rossi. Jadi gini, Campinotti itu menjelaskan bahwa sama sekali nggak ada faktornya Valentino Rossi memaksakan Morbidelli untuk bergabung di Pramac. Jadi sebenarnya Campinotti juga kalau dia disorongin Bes sama Morbidelli, sebenarnya dia lebih milih Morbidelli. Kenapa? Karena dia lebih kenal Morbidelli daripada Bes. Dan itulah kenapa Bes itu memilih untuk tetap bertahan di Muni VR46. Karena dia nggak terlalu kenal sama orang-orang di Pramac. Dia lebih suka sama orang-orang di VR46 yang udah tahu dia gilanya gimana, yang udah tahu dia pecicilanya model apa, gitu kan. Dan dia bisa lengket sama Flamini. Sementara kalau dia ke Pramac dia nggak bisa sama Flamini dan Bebe Vale nggak mau juga itu. Jadi Bebe Vale bilang ke Campinotti, kalau kamu nggak mau Bes dan Bes memang juga nggak mau, gimana kalau Morbidelli? Campinotti bilang oke, sini. Karena saya kenal ini anak dari lama, dari kecil. Itulah kenapa Morbidelli bilang, saya sebenarnya nggak terlalu kenal sama orang Pramac, tapi saya kenal bos besarnya. Saya kenal Campinottinya, karena dari kecil itu saya kenal dia. Jadi benar-benar nggak ada paksaan dari Bebe Vale untuk Morbidelli ke Pramac. Pramac nggak dipaksa. Justru Campinotti senang, karena ada Morbidelli di situ. Karena kalau kalian udah ngintil dari gua sejak lama, Pramac dan Prima sebagai sponsor utama mereka itu pengennya ada KTPI di tim satelit mereka. Karena kan Sarko kemarin KTP-nya F. Sementara calon ikan hiu batal gagal itu kan KTPS. Nah mereka maunya KTPI. Sponsornya mereka bilang mau Bes kek, mau Morbidelli kek, terserah yang penting KTP-nya I. Pas Morbidelli yang bisa, Campinotti hore-hore, yo sini masuk. Perkaranya adalah yang kontrak adalah langsung Ducati. Ducati bilang nggak bisa 1 tahun, VR46 bilang bisa 2 tahun, nggak bisa setahun, 2 tahun deh, nggak bisa. Kalau gitu gini aja, cari jalan tengah. Jadi kemarin itu mereka kontraknya 1 tahun, tetapi dengan penawaran dari Ducati seperti ini. Kalau 2024 nanti dia bagus, dia punya 1 promosi. Kalau dia mau promosi ya berarti dia menggantikan Enea Bastianini. Sorry tuh saya Enea Bastianini harus siap didepak. Kenapa? Karena nggak mungkin Pecco Bagnaia yang didepak. Itu Jurdun, itu rider nomor 1 dan kesayangannya Ducati, BA-nya Ducati. Makanya ketika Marc Marquez mau dibilang masuk, itu memang sempat ditanya, tapi Pecco bilang ya terserah Ducati. Sementara Ducati juga dari Papi Perigigi sebagai petinggi kunci di Ducati itu bilang, ini adalah planet Ducati dan ini sudah planet yang aman, damai, tenang, dan sejahtera. Kalau Marc Marquez masuk cuman untuk mengganggu kedamaian di sini, saya sebenarnya nggak mau. Tapi faktanya adalah ini perkaranya bukan dikontrak langsung oleh Ducati. Dan masalahnya adalah Gresini, udah gue bilang dari beberapa podcast yang lalu, itu dalam masalah keuangan. Sebenarnya di Ducati itu sudah berhembus gosip sepoi-sepoi bahwa mereka inginnya Fabio De Gianantonio yang diperpanjang. Kenapa? Karena dia KTPI. Jadi di pabrikan sudah ada KTPI, di Pramac tahun depan sudah ada KTPI, VR46 sudah pasti KTPI, Gresini logikanya adalah kalau di Gianantonio perpanjang berarti ada KTPI. Jadi sudah terpenuhi nih kuotanya mereka untuk ada KTPI di masing-masing timnya mereka. Nah masalahnya adalah Gresini lagi butuh banget duit. Sorry to say, gosip berhembusnya emang sudah seperti itu. Sejak awal Ciabatti bilang mereka pasang harga. Dan di Gianantonio nggak ada duit, nggak bisa bawa sponsor. Satu-satunya yang bisa bawa duit banyak itu adalah si Putri Caper. Itulah kenapa di Indian GP Ciabatti bilang Gresini memang sengaja menunggu Marc Marquez memberikan jawaban. Kenapa
Karena mereka itu adalah satu-satunya yang punya seat kosong untuk pindah dari Honda. Nah, masalahnya adalah Marc Marquez itu belum kasih jawaban. Karena katanya dia itu mau bicara dulu sama Honda di Jepang. Apa hasil pembicaraannya? Apakah dia bisa hengkang sebelum kontraknya berakhir? Baru kasih jawaban ke Gresini. Waktu ditanya apakah benar Marc Marquez itu ada dalam rencananya Pramac, karena kan memang kemarin waktu di tes Misano Marc Marquez bilang ada 3 rencana, plan A, plan B, plan C. Jadi buzzer-nya ABR itu bilang berarti rencana A adalah perpanjangan sama Honda, tetap di Honda. Plan B adalah dia ke Gresini, berarti plan C adalah ke Pramac. Tapi Ciabatti bilang enggak ada. Karena seat kosong dan tim yang punya hak untuk mengatur seat kosongnya sendiri itu cuman Gresini. Kami itu punya hak di Pramac dan di tim pabrikan. Secara nggak langsung Ciabatti bilang Ducati sama sekali nggak minat untuk mengontrak Marc Marquez. Karena kalau dia masuk di Pramac itu otomatis kontraknya langsung dari Ducati, bukan dari Pramac. Nah, sementara di Pramac Campinotti bilang saya kenal Morbidelli itu dari kecil. Jadi kalau kalian bilang Morbidelli itu rider cupu, nggak ada yang kenal. Sorry to say, Bo. Dia sebenarnya dikenal sama bos-bos di sana. Kenapa? Karena dia adalah murid paling tuanya Valentino Rossi. Jadi Bebe Vale itu sama sekali nggak memaksakan Pramac untuk menerima Morbidelli, enggak. Papi Perigigi juga dengan senang hati. Kenapa? Karena memang dari dulu mereka pengen Morbidelli itu pindah ke Ducati supaya bisa nahan Muni VR46. Kan dari dulu gue udah bilang Morbidelli itu adalah kuncinya Yamaha kalau mau ngambil VR46. Nah, itulah kenapa Ducati itu pengen ngambil Morbidelli. Jadi kalau ABR bilang ini perkara Valentino Rossi, ya itu ada perkara Valentino Rossi. Tapi untuk masuk di Pramacnya sendiri, itu adalah keberuntungannya Morbidelli sendiri. Salah sendiri Gresini au. Terlalu banyak mau. Ya ujungnya apa? Bebe Vale bilang, Campinotti lu mau nggak anak gua? Soalnya si Bes nggak bisa naik ke Pramac. Campinotti bilang, oh ya sini, segera, cepat. Karena kan dari kemarin rencananya Ducati adalah Bes yang mau naik di situ. Nah, sementara Campinotti ya kalau memang begitu mau Ducati ya nggak masalah. Karena kan yang kontrak langsung Ducati nih, ya nggak masalah. Tapi begitu Morbidelli ditawarin, oh sini, segera. Perkaranya adalah termin, lagi-lagi termin. VR46 mintanya 2 tahun, sementara Ducati mintanya 1 tahun. Sama-sama pegang kartu. Jadi nanti Morbidelli itu baru akan diperpanjang kalau VR46 mau perpanjang. Oke? Sama-sama tahan kartu. Jadi Morbidelli itu ditawari kayak gini. Lu 1 tahun, kemungkinannya ada 3 plan sama dia. Lu bagus kita promosi untuk mengisi seatnya Enea Bastianini, otomatis lu harus bersaing dengan Enea, dengan Martin, dan dengan Bes. Otomatis. Itu plan A. Plan B, lu perpanjang dengan Pramac ya 1 tahun lagi. Ya emang seperti itu. Plan C, lu pindah ke WSBK menggantikan Alvaro Bautista yang mau pensiun di usia 40 tahun. Dan Ducati itu nggak cuma janji kosong kalau dia pindah ke WSBK. Dia bilang, motor kami adalah motor Jurdun. Tahun lalu Jurdun, tahun ini OTW Jurdun. Jadi kemungkinan besar kalau lu kesana ya mungkin 1 tahun adaptasi, setelah itu lu bakal Jurdun lagi. Percayalah kepada kami. Jadi dia punya 3 plan. Bukan cuma Marquez doang yang ada plan, dia juga ada plan. Dan Ducati yang kasih dia plan itu. Bukan dia yang punya plan, Ducati yang kasih dia plan. Jadi, sorry to say Marc Marquez, ABR kemakan omongannya buzzer bahwa dia itu adalah opsi untuk Pramac. Pramac bilang no, Ciabatti bilang nggak ada. Karena rider Pramac itu adalah rider di bawah kontraknya Ducati. Sementara kalau soal Marc Marquez itu kalian ngomong sama Gresini, karena itu keputusannya Marc Marquez sama Gresini. Mau dibilang nggak bisa juga nggak. Ini perkara duit masalahnya, men. Lu nggak bisa nahan orang punya rejeki. Mereka lagi butuh duit. Kalau Ducati mau subsidi, masalahnya Ducati nggak mau subsidi. Emang sebenarnya kalau gue pikir-pikir mereka mau lepas sih. Jadi ya udahlah, lu usaha sendiri, lu cari jalan dulu gimana. Dan itu adalah jalannya mereka, ngambil Marc Marquez. Dan bagi Gresini saat ini, Marc Marquez itu adalah satu-satunya solusi yang bisa bawa duit. Tapi kan dia bukan pay-rider, dia bawa sponsor, men, sama aja pay-rider. Gresini mana ada duit buat bayar gajinya? Nggak ada. Pemasukannya Gresini itu paling banyak itu 3-4 juta euro.
Sementara gajinya Marc Marquez sudahlah 25 juta euro, 15 juta euro aja, lu berani nggak? Jadi memang dia harus bawa sponsor agar sponsor itu yang bayar gajinya. Ibarat kata ride for free. Dia membalap gratis, nggak dapat bayaran dari Gresini, bayarannya dari sponsor. Nah itu yang ditunggu, Ciabatti bilang itu yang ditunggu. Jadi otomatis mereka harus menunggu sampai di Motegi, karena itu yang merupakan batas waktu untuk Marc Marquez yang dia bilang sendiri akan dia putuskan. Marc Marquez sendiri ditanya, kira-kira bagaimana keputusan lu? Marc Marquez bilang, keputusan saya nggak berubah. Saya menyimpan keputusan itu untuk saya sendiri dan orang-orang terdekat saya. Dan saya akan memutuskan yang terbaik untuk saya dan untuk Honda dan untuk proyek ini. Feelingnya adalah dia akan tetap di Honda. Tetapi dia membuat ini mengambang karena dia pengen bicara sama Honda. Why? Sudah gue bilang di podcast yang lalu, dia butuh komitmen Honda untuk gimana caranya ngembangin ini motor. Jadi ya kita lihatlah nanti sebertahan apa Gresini untuk menunggu Marc Marquez. Ya kalau misalnya jadinya pengumuman dia mencemenkan dirinya untuk rela menjadi pay-rider di Gresini hanya demi sebuah Ducati bekas, sorry to say. Jadi Aber yang berangan-angan, nanti kan kalau dia bagus seperti Enea Bastian ini, dia bisa langsung jadi teammate-nya Pecco Bagnaia. Oh, nggak semudah itu kakak. Karena untuk jadi rider di bawah kontraknya Ducati itu lu melibatkan banyak pemegang saham. Dan Gresini itu sejak awal kan Papi Perigigi bilang, memang saya tahu dia itu jurdun 8 kali, tapi masalahnya adalah saya nggak mau dia mengganggu keharmonisan planet Ducati saya. Tetapi pada akhirnya, ya ini perkara uang lagi. Oke, kalau memang itu adalah jalan satu-satunya Gresini untuk cari duit, ya silahkan. Kenapa? Karena Ducati nggak mau subsidi mereka. Nggak mau, udah banyak disubsidi. Dan ini bukan Aprilia yang jor-joran untuk mensubsidi satelit mereka di RNF, enggak. Jadi kita tunggu aja nanti. Ya semoga Marc Marquez mau bergabung dengan Gresini supaya Gresini akhirnya bisa bernapas. Kalau enggak, ya maaf. Nyonyor lah itu Gresini. Mau nggak mau harus perpanjangan sama Di Gia. Nah masalahnya duit buat bayar Di Gia ini dari mana? Karena Di Gia itu bukan rider bawa sponsor. Dia adalah rider digaji. Alex Marquez itu ride for free. Sorry. Kenapa? Karena dia bawa sponsor. Kalaupun dia digaji, ya gajinya dari sponsor, bukan dari Gresini. Perkara Di Gian Antonio, nah itu gajinya dari Gresini. Nah itu yang kalau bisa dihindari sama Gresini. Kenapa? Karena mereka butuh duit, bukan mau bayar gaji. That's the problem. Oke, sekarang kita pindah ke Indian GP-nya. Nah di Indian GP ini sebenarnya carut marut luar biasa sih. Pertama adalah perkara visa. Jadi gini ceritanya, buat yang bilang kenapa ini visanya kayaknya buru-buru banget. Sebenarnya nggak buru-buru. Jadi gini, mereka itu mendapatkan rekomendasi dari Dorna, sebuah agen visa di India yang menurut mereka besar itu untuk menangani 2.000 orang di pedok. Visanya semua. Nah, misilihnya idilih, itu visa kagak nongol-nongol. Bahkan ketika mereka sudah mau berangkat, belum ada itu visa nongol. Padahal udah dimohon dari bulan Juli. Jadi mereka itu masukkan permohonan visa dari bulan Juli, terus dibalas sama pemerintah India ini semua harus dipenuhi. Dikumpulin lah itu semua berkasnya. 1,5 bulan sebelum Indian GP itu sudah masuk semua berkasnya. Tapi sampai mereka mau berangkat naik pesawat itu visa belum nongol. Perkaranya ternyata perkara apa? Pajak. Jadi banyak tim-tim yang belum dapat visa itu, terutama Honda, itu paling belakangan nongol di kelas MotoGP, itu karena India meminta 1/20 dari gaji tahunan rider untuk dibayar sebagai pajak. Jadi lu bayangin itu gajinya Tuan Putri Caper itu kan 25 juta euro tuh per tahun. Lu bayangin 1/20-nya berapa yang mesti dibayar Honda. Jadi yang paling telat nongol kemarin itu adalah Papa Kembar dan si Tuan Putri Caper. Papa Kembar kan udah gue bilang dia ngomel-ngomel. Akhirnya dibayarin sama Aprilia. Karena itu sebenarnya memang bagian dari kontrak. Tapi sama Aprilia kan sebenarnya nggak terduga bahwa itu bakal dibayar ke India. Akhirnya Papa Kembar juga akhirnya ngomel-ngomel ya. Ujungnya ya harus nunggu duit dari Aprilia pabrikan untuk disetor. Jadi pajak ya sama dengan Honda. KTM itu paling lama. Kenapa? Karena mereka itu adalah grup yang paling banyak timnya di kelas
MotoGP, Moto2, Moto3. Jadi untuk tim Moto2 dan Moto3 itu pajaknya ditalangi sama Dorna. Gua nggak tahu ditalangi sama Dorna atau dinegoin sama Dorna. Pokoknya mereka nggak bayar. Yang masalah adalah kelas MotoGP. Untuk rider yang ada di bawah kontrak pabrikan itu dibayar langsung pabrikan mau nggak mau karena itu adalah bagian dari kontrak mereka. Ya yang telat nongol visanya itu karena mereka harus nunggu. Ya gajinya juga gede jadi ya harus dibayar. Nunggu ngumpulin duit ibarat kata. Sementara rider di bawah tim satelit itu ya harus dibayar sama tim satelitnya sendiri. Nah itu katanya ada dapat bantuan juga dari Dorna. Pokoknya Dorna harus menutupi semua kerugian, termasuk kerugian mereka harus ketinggalan pesawat. Jadi karena nggak ada visa mereka nggak boleh naik pesawat. Dan karena nggak boleh naik pesawat otomatis mereka harus cari penerbangan lain. Nah masalahnya adalah semakin mepet itu berarti demanding makin banyak yang cari tiket untuk tujuan yang sama karena semuanya rebutan dan karena rebutan tiketnya jauh lebih mahal. Pokoknya ribet lah. Tapi pada akhirnya setelah banyak komplain dari Jono, pemerintahan India itu mengalihkan penanganan visa, gimana caranya supaya lebih cepat dengan syarat mereka harus mengumpulkan berkas baru dalam waktu 24 jam. Akhirnya ya mereka kumpulin lagi, dikopi lagi, semua dikirimin dan bleng keluar. Instan tak. Tapi ya gosip berhembus sepo-sepo itu tim sempat komplain ke Dorna di bawah meja, nggak kedengaran sampai keluar. Sempat bilang mending nggak usah dibikin lagi tahun depan kalau gini modelnya, sarut marut minta ampun. Karena mereka rugi secara finansial. Sudah rugi secara finansial, rugi secara emosional. Karena stresnya minta ampun. Karena selain visa juga perkara hotel. Karena mereka kepending-pending visanya, mereka nggak nongol tepat waktu di hotel. Hotel membatalkan reservasi. Begitu dibatalkan reservasi, mereka mau reservasi lagi, ya harganya baru. Mahal lah. Ribet lah, pokoknya intinya ribet. Belum lagi itu ada yang nggak dijemput lah di hotel. Ada yang hotelnya nggak sesuai dengan promosi, pokoknya amburadul lah. Tapi semuanya disimpan sama tim, sama rider, karena mereka nggak mau membuat citra buruk untuk Indian GP. Karena ini kan baru pertama kali digelar. Beda sedikit dengan Indonesia, karena Indonesia kemarin kan sempat tes sirkuit, jadi bahkan untuk tes sirkuit pun pelayanannya udah bagus. Perkara treknya doang itu yang sompal sana-sini. Tapi kalau soal pelayanan dan visa itu udah bagus. Kenapa? Karena fans Indonesia kan lumayan kritis dan ini bawanya politik. Ini yang gue agak bingung. Di India juga ini dibawa ke soal politik. Cuman sepertinya ini saling jegal kalau di India. Sementara di Indonesia pemerintahannya emang diatur sama presiden, ini harus dilancarin. Oke? Nggak boleh ada kendala bla bla bla. Pokoknya siapnya sudah penuh gitu lah. Jadi cuman di tingkat buzzernya aja yang ribut. Sementara di India buzzernya itu antara nggak ngerti MotoGP apa gimana, jadinya dibawa ke politik, jadinya salah, akhirnya saling jegal kalau menurut gua. Jadi emang beda, gua nggak tahu, memang beda tendensi sepertinya kalau di India. Itu belum perkara tracknya. Jadi memang sempat jadi pertanyaan, kenapa Dorna itu sepertinya dengan iman doang tuh memasukkan Indian GP ke dalam kalender tanpa tes sirkuit. Jadi RD, Loris Capirossi itu membuat pembelaan. Jadi ini seperti pembelaan yang dibuat oleh Indonesian GP waktu kita komplain soal track. Jadi pembelaannya adalah homologasi itu dilakukan, tidak perlu harus dilakukan dari awal. Bisa dilakukan 1 hari sebelum balapan digelar karena seperti itulah yang kami lakukan selama ini. Ya, itu dilakukan untuk sirkuit yang emang sudah dapat homologasi. Baru dihomologasi sebelum akhir pekan balapan dimulai. Ya, tapi kan itu cuma perkara sensor, catnya dan segala macem gitu. Tapi kalau soal keamanannya, temboknya, fansnya, gravelnya itu dihomologasi dari awal. Kalian lihat Portimao aja pakai tes sirkuit loh, Portimao. Masih ingat waktu pertama kali Portimao dimasukkan ke kalender tiba-tiba? Itu kan tetap ada uji sirkuit. Dan itu pun itu dapat ancaman awal tahun ini. Kenapa? Karena soal keamanannya, gravelnya. Karena memang seperti itu kondisinya, memang harus tes sirkuit. Cuman ya begitulah. Begitulah adanya. Jadi kemarin itu Tardosi sempat bilang gini, karena
tim Ducati adalah tim yang paling lancar masuk ke Indian GP tanpa halangan. Kenapa? Karena gaji ridernya kan kecil-kecil. Jadi kalau bayar pajak nggak terlalu musingin. Ada untungnya juga ya kalau pedit-pedit sama gaji rider. Jadi kalau disuruh bayar pajak nggak terlalu bikin pusing. Jadi mereka tuh lancar semua masuk, nggak ada masalah visa loh. Jadi si Tardosi itu adalah salah satu bos tim yang tiba di sirkuit lebih awal. Jadi dia bilang, ya sebenarnya memang nggak bisa disalahkan juga bahwa Dorna itu memutuskan untuk melakukan homologasi terlambat. Kenapa? Karena kan sudah ada komputerisasi. Jadi mereka bisa melakukan simulasi sirkuit dengan kira-kira kecepatannya motor seperti apa, pasang gigi berapa, akan seperti apa. Itu mereka sudah bisa lakukan di komputer simulasi. Jadi dari situ diukur kira-kira ini pagar minimal berapa meter, kondisi gravel seperti apa. Nanti sisa teknisnya aspalnya itu harus diganti atau enggak, itu kan sudah dilakukan waktu di November, sudah dilakukan perintah perbaikan. Jadi nanti homologasinya ya sisa hari Kamis, tetapi yang menentukan adalah ridernya. Nah untungnya adalah begitu rider nongol, track walking, ya oke lah, nggak apa-apa. Karena toh kalau kita mau komplain soal jarak dari track ke pagar memang agak-agak bikin concern, tapi ya di beberapa sirkuit lain juga hampir sama. Jadi kita lihatlah nanti akan seperti apa. Nah jadi menurut mereka sirkuit ini secara umum adalah sirkuit dengan layout yang technical, tetapi sedikit kurang grip. Jadi untuk Indian GP ini alokasi ban itu ditambah. Untuk ban depan itu ban hardnya ada 2, yang satu lebih kaku dan lebih keras daripada ban hard yang lain. Ban hard, jadi ban standar hard yang sekarang ditambah dengan ban hard khusus yang lebih keras. Itu seperti di Catalan kalau nggak salah, yang ban depan khusus. Oke? Jadi 2 ban depan hard itu yang turun khusus. Sementara ban belakang itu ketambahan kompon yang biasanya cuma soft medium turun dengan ban hard juga. Kali ini ketambahan dengan ban hard karena diperkirakan suhu track itu bakal panas, dan memang panas. Sudah panas, kurang grip, karena ini adalah sirkuit baru tanpa tes, jadi hampir semua sesi itu ketambahan waktu 10 menit. Jadi itu jadwal amburadul minta ampun. Sudah gue tiba-tiba ada kedukaan, dan sebenarnya sih kalau normalnya ya paling banyak 3 hari. Kali ini hampir seminggu karena memang adatnya seperti itu. Jadi ya lu bayangin lah, gue harus diantara bantu-bantu dengan menangani segala sesuatunya, harus cari waktu juga buat ini kapan live-nya sih, ini kapan selesainya sih, ini pokoknya amburadul lah gue tuh kemarin. Jadi satu-satunya rider yang gak melakukan track walking di hari Kamis itu adalah Jordan Belagu. Nah ini yang menarik perhatian, rupanya dia sedang ada masalah dengan Maio Meregali. Jadi kan kalian masih ingat kemarin kalau di podcastnya Tess Misano kan gue udah bilang Meregali itu ngomongnya bahwa dari Tess Misano itu mereka bisa pulang dengan tersenyum, sedikit tersenyum. Karena menurutnya Meregali itu kesannya Snectaro soal motor 2024 itu bagus. Nah di podcast itu juga kan kalian tahu bahwa Snectaro bilang no. Bahkan kesannya untuk tahun ini dibanding dengan Tess Misano tahun lalu itu lebih bagus Tess Misano tahun lalu. Kenapa? Karena perbedaan antara mesin tahun ini dengan mesin tahun setelahnya itu beda jauh. Sementara tahun ini perbedaan antara mesin tahun ini dengan tahun depan itu nggak beda jauh. Jadi itu yang gosipnya bikin Jordan Belagu Snectaro itu gosipnya ngambek, sehingga dia itu nggak melakukan track walking di hari Kamis. Karena Jurno itu bertanya soal kenapa pendapat kamu beda dengan pendapatnya Meregali. Dan sepertinya Snectaro agak gusar dengan itu. Jadi dia bilang, pendapat saya dengan manajer tim memang agak kontras, bagaikan hitam dan putih. Tapi menurut saya meskipun kalian bisa menganggap bahwa pendapatnya beliau itu penting, tapi pendapat rider juga jauh lebih penting. Kenapa? Karena kami yang pakai itu motor, kami yang punya kesan sama itu motor. Dan kesan saya itu nggak bagus sama itu motor. Jadi menurut saya rider itu adalah bagian yang penting dalam tes. Dia merasa sedikit diabaikan sama Meregali. Kan kalian tahu, kalau kalian udah ngintil gua lama, kalian tahu bahwa Meregali itu lebih dekat sama Morbidelli. Lebih pro sama Morbidelli. Jadi
meskipun Morbidelli dibuang sama Papi Prilin Jarvis, dia tetap percaya sama Morbidelli. Dia ini orangnya percaya sama Morbidelli. Itu bahkan ketika dia diwawancara di Indian GP itu dia sempat kepleset bilang Morbidelli, Frankie. Dia lupa bahwa yang dibahas adalah Fabio Quartararo. Jadi dia sempat Fabio. Karena yang ditanya adalah Fabio, tapi dia keceplosan bilang Frankie. Kenapa? Karena dia memang orang yang dekat sama Franco Morbidelli. Jadi ini yang gosipnya bikin pedok Yamaha ada bau-bau perpecahan. Dan udah gue bilang waktu di hari Kamis kemarin bahwa sepertinya gue mengendus akan ada yang hengkang tahun depan, tapi jelas itu bukan Fabio Quartararo karena dia harus menyelesaikan kontraknya. Gue nggak tahu antara Papi Pria atau Papi Meregali. Kenapa? Karena di hari Minggu setelah race wawancara itu ada Livio Suppo sama dia. Dan Quartararo terang-terangan bilang bahwa dia sempat dekat dengan Suzuki sebelum Suzuki memutuskan bubar, dan dia sempat bicara sama Livio Suppo. Jadi dengan adanya kehadiran Livio Suppo, gue sempat mikir apakah Suppo itu akan menjadi rekomendasi dia untuk menggantikan seseorang. Entah itu Meregali, entah itu Papi Prilin. Sorry to say, semoga gue salah. Karena Quartararo adalah jurulnya Yamaha. Jadi pendapat dia itu jelas akan didengar oleh petinggi di Jepang, oke? Yang katanya Morbidelli, ya saya nggak kenal siapa. Saya nggak tahu siapa petinggi Jepang. Pokoknya kalau di Ducati saya kenal siapa-siapa, termasuk dengan Campinotti yang akan jadi tim manajer saya di sana. Kalau di Yamaha saya nggak tahu siapa, karena saya nggak tahu siapa petingginya. Karena sepertinya dia bicara sama Lin Jarvis pun jarang. Morbidelli, sorry tuh dia lebih banyak bicara sama Meregali. Itulah kenapa Meregali lebih dekat sama dia. Nah, dengan kehadiran Suppo kemarin waktu wawancaranya dia di hari Minggu, gue itu punya feeling bahwa seseorang akan diganti di Yamaha tahun depan. Entah itu Papi Prilin, entah itu Meregali. Sorry tuh dan semoga gue salah. Meskipun udah gue bilang di komentar blog bahwa Papi Prilin itu sangat percaya sama Meregali karena mereka sudah kerja sama lama, bahkan dari zamannya Bebe Vale. Jadi sepertinya akan berat untuk Papi Prilin Jarvis untuk mendepak Meregali, kecuali petinggi Jepang yang mendepaknya. Nah, kalau gue pikir sepertinya Quartararo kan kemarin sempat ngomong tuh sama bosnya Yamaha waktu di Mugello ya. Nah, sepertinya dia punya akses dengan petinggi Yamaha sehingga kemarin ada Livio Suppo yang hadir. Gua rasa dia akan merekomendasikan Livio Suppo untuk menggantikan seseorang di Yamaha. Kita lihat siapa. Tapi semoga gue salah. Oke, sekarang kita bahas di balapannya. Di FP1 kemarin itu motornya Fabio Quartararo itu sempat mogok 2 kali. 2 motor, dua-duanya mogok. Jadi motor pertama yang dia pakai itu mogok, dia pakai lagi motor kedua mogok juga. Jadi katanya itu masalah gearbox, dan itu yang membuat gosipnya pedok Yamaha itu makin panas. Kenapa? Karena kenapa bisa ini motor dua-duanya gearboxnya bermasalah. Meskipun dia nggak sedramatis papa kembar yang sampai mukul-mukul jok motor, tapi gosipnya itu makin panas di pedok Yamaha. Gosipnya berhembus sepoi-sepoi. Jadi ya kalian tahulah kenapa ada Suppo di wawancaranya Quartararo kemarin. Nah, sementara Tuan Putri Caper sepertinya memang suka dengan sirkuit ini karena dia layoutnya mirip-mirip dengan Austin. Oke, yang naik turun dan agak teknikal. Jadi dia memang lumayan bagus. Dan sayangnya untuk kualifikasi dia curi kintilnya Marcobes. Nah. Gue udah feeling ini kalau dia nggak perlu bayar santan instannya, dia bakal podium. Tapi kalau dia perlu bayar santan instannya gara-gara curi kintilnya Bes, ya maaf. Dan di prakualifikasi itu dia sempat keluar-keluar. Dia bilang bahwa dia bagus itu bukan karena motornya, tapi karena bakatnya dia. Ya sebenarnya sih kalau menurut gue oke lah, lu keluar-keluar, insting gue agak enak. Tapi begitu dia curi kintilnya Marcobes, ini kayaknya santan instan lagi nih. Dan ternyata pleng. Jadi kemarin tuh gue udah bilang, kalau dia nggak perlu bayar santan instannya ke Marcobes, itu dia bakal hure-hure. Kalau nggak hure-hure menang, dia hure-hure podium. Kenapa? Karena dia pakai ori. Ori itu adalah jatahnya para tuan putri Jepang. 1 di tuan putri Yamaha, 1 di tuan putri Honda. Itulah kenapa mereka meskipun motornya bobrok-bobrok amat, tapi mereka bagus. Tetap paling bagus.
dan bisa membuat perbedaan. Kenapa? Karena ban mereka bagus, meskipun susah payah di kualifikasi, di akhir pekan susah payah, tapi tetap bagus dari minggu. Tetapi memang sirkuit Booth ini layoutnya mirip-mirip Austin, sehingga Honda itu lumayan mendominasi di sana. Jadi Papayón itu akhirnya memenuhi targetnya dia sebagai rider terbaik Honda yang finish. Setelah sekian banyak gak finish, akhirnya dia finish dan dia bisa finish sebagai Honda terbaik. Lumayan lah ya. Jadi dia bilang, oke lah, di sirkuit ini saya lumayan bagus, saya gak tahu kenapa, tapi tim nampaknya bekerja dengan sangat baik sehingga motor ini itu lebih gampang saya kendarai. Marc Marquez sebenarnya bagus, cuman ya seperti itulah. Udah gue bilang, santan instannya dia itu kalau dia manis-manis kayak di Misano kemarin tuh kan dia lumayan manis, cuman caper doang, tapi dia nggak bikin ribut sama rider lain. Itu akhirnya dia finish bagus kan, finish ke-7 lumayan bagus. Udah gue bilang kalau dia cari gara-gara sama rider lain itu biasanya ada aja. Coba dia manis-manis kayak di Misano kemarin, bagus kan jadinya, bener gak? Jadi dia sendiri juga ada perbedaan pendapat dengan Papayón perkara soal motor baru. Jadi Papayón itu bilangnya kayak gini, karena dia adalah rider baru yang memang dalam masa adaptasi, dia terbuka untuk semua kemungkinan. Jadi dia merasa sasis yang kemarin dipakai di tes Misano itu masih punya potensi untuk diperbaiki. Jadi dia pengennya sebenarnya pakai itu sasis di Booth untuk diuji apakah sasis ini punya tipikal yang berbeda kalau dipakai di sirkuit berbeda. Itulah kenapa sebenarnya dia kecewa. Kenapa? Karena Honda nggak bawa itu sasis 2024 ke Booth. Jadi dia harapnya nanti di Motegi dia bisa pakai lagi itu sasis untuk menguji apakah sasis ini cocok untuk tipikal trek tertentu. Nah sementara Marc Marquez sejak awal sudah nggak mau sama itu barang. Jadi dia merasa nggak usah lagi dipakai, bikin lagi baru. Ya you know lah ya, mungkin dia sudah terbiasa dengan cara kerja seperti itu. Ya agak manja sih dalam tanda kutip. Jadi menurut dia ya kami memang beda pendapat, 2 setuju 2 enggak. Karena menurut saya itu barang sama sekali nggak layak untuk dicoba lagi. Sementara untuk Papayón menurut dia ya mungkin di Misano nggak cocok, tapi mungkin cocok di sirkuit lain. Itulah kenapa dia minta ya kenapa nggak dibawa di Booth, kita tes aja di Booth. Jadi kalau memang nggak bisa di sini, yang semoga di Motegi bisa. Karena saya ingin menguji apakah ini sasis punya tipikal di sirkuit tertentu yang bisa bagus, bisa cocok. Jadi kalau cocok kan itu udah tawaru tuh. Menurutnya Papayón, ya menurut gue ya bener juga apa kata dia. Sementara untuk Jurgen Caper itu bilangnya, ya emang nggak bagus, nggak usah lagi dibawa. Saya malah lebih suka pakai motor lama. Kenapa? Karena waktu saya pakai balapan di Misano kita finish ke-7 dan itu nggak buruk untuk saya. Berarti saya bisa improve. Dan kalau saya mau pakai sasis yang baru, yang 2024, ya sami mawon. Sudah sami mawon cetakan waktunya, saya perlu merubah riding style. Yang mending saya pakai lama, yang saya sudah terbiasa riding stylenya, dan cetakan waktunya juga sama. Logikanya dia, ya bener juga sih. Sama-sama bener sih sebenarnya. Cuman, ya you know lah. Dan gara-gara itu juga mulai lagi berkembang perkara Gresini. Jadi ya seperti itulah. Kita lihat nanti di Motegi dia akan memutuskan apa. Tapi kalau menurut gue dia nggak akan secemen itu untuk meninggalkan kontraknya dia yang sisa 1 tahun demi ke Gresini. Kalau menurut gue mending dia selesain kontraknya baru dia pindah ke Gresini. Karena dia bisa minta ke Gresini untuk kontrak. Misalnya Fabio Di Giannantonio 1 tahun doang menunggu dia. Jadi nanti tahun depan dia putus kontrak, dia gabunglah ke Gresini kalau cuman gara-gara mau pengen naik Ducati doang. Karena itu kan sama-sama win-win solution sebenarnya. Sementara Gresini ya you know lah ya, dia kan butuhnya duit tahun depan bukan tahun 2025. Nunggunya lama amat. Kita lihat apakah dia mau merendahkan harga dirinya demi sebuah Ducati bekas hanya untuk 1 tahun. Untuk menunggu kesempatan masuk ke KTM adaptasi lagi atau gimana? Gua nggak tahu. Kita lihat aja lah secemen apa yang satu ini. So di kualifikasi kemarin kembali lagi terjadi drama. Itulah kenapa gue bilang ini sirkuit dramanya nggak habis-habis. Jadi di hari Sabtu kemarin tiba-tiba hujan turun deras sekali di sore hari. Jadi ketika kualifikasi kedua untuk Moto3 itu hujan turun derasnya minta ampun. Jadi ya you know lah, kembali lagi schedule-nya kacau balau. Setelah delay, akhirnya diputuskan bahwa
Untuk kelas MotoGP diizinkan untuk sesi 15 menit di sesi basah. Dan akhirnya untuk sprint race pakainya prosedur quick start. Quick start itu maksudnya nggak perlu ada yang pakai gadis payung lah segala macam, nggak ada. Jadi begitu keluar cycling lap langsung warm up, udah balapan. Nggak pakai cerita nongkrong dulu di grid, nggak ada. Jadi dipanasin sejak di dalam pedok ban motornya. Nah, turn 1 jadi masalah. Kali ini yang jadi pelakunya adalah Luca Marini. Dan kalau ada yang nanya, salah ya Luca Marini? Sorry itu gue bilang salah. Kenapa? Karena Marco Bes itu mulainya dari pole position. Jadi dia jelas masuk di tikungan tepat waktu. Sementara Luca Marini itu startnya lebih di belakang dan dia masuk bersamaan dengan Marco Bes. Artinya dia masuk ke tikungan lebih cepat, mungkin terlalu cepat. Jadi dialah yang menjadi biang kerok. Jadi kalau ada yang tanya, dia kan cuma kesundul. No, itu adalah dia memang masuk terlalu cepat di tikungan. Pada akhirnya Luca Marini menderita patah bahu. Dan lu tahu kalau patah bahu itu nggak pakai operasi. Gue nggak tahu pakai operasi atau nggak, karena collarbone dia yang patah. Jadi otomatis dia akan melewatkan Motegi. Gue nggak tahu kapan dia bisa balik, karena you know lah, kemarin Enea Bastianini juga patah bahu, lama kan baru dia sembuh. Papa Alice juga patah bahu, lama baru sembuh. Jadi ya gue nggak tahu dia ini bisa balapan di Valencia apa enggak. Kita bahas juga soal Alex Marquez. Jadi Alex Marquez itu kemarin dia crash di akhir sesi Q1. Dan itu ternyata patah rusuknya itu 3, bukan cuma 2. Jadi dia napas aja sakit katanya. Gue nggak tahu kapan dia bisa balik nge-track, karena itu 3 tulang rusuk yang patah. Jadi ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi Marco Bes kemarin itu mendominasi di hari Minggu. Kenapa? Karena dia dapat KW1 undian. Jadi gue bilang, Ducati itu cuma butuh KW1 untuk bisa mendominasi. Kalau dia battle mulu, itu berarti dia KW2. Kalau dia pakai KW1, dia pasti maju ke depan. Mereka itu nggak butuh ori. Kenapa? Karena memang motornya udah bagus. Sementara motor memblem macam Yamaha dan Honda, itu pakai ori baru bisa bagus. Ya meskipun bagusnya nggak bagus-bagus amat sih, tergantung juga. Tapi lumayan lah akhirnya kan. Tetapi kalau Ducati, lu cuma butuh KW1 untuk bisa mendominasi. Dan setelah beberapa episode apes, akhirnya ketibanlah dia KW1. Akhirnya dia bisa menang lagi. Marco Bes sendiri juga bingung. Jadi masih ingat waktu dia crash di, gua lupa dia crash di mana ya? Di Austria apa di Catalan ya kemarin? Itu sampai dia bilang ya memang ada beberapa ban yang dipakai bagus, ada beberapa ban yang dipakai nggak bagus, lebih cepat aus meskipun bannya sama. Nah kemarin dia tuh sampai bilang, saya juga nggak tahu, tapi memang saya merasa sangat bagus di atas motor dan saya bisa memanage ban dengan baik karena dia pakai KW1. Kalau kalian bilang pakai ori, no, Ducati nggak butuh ori untuk menang seperti itu. Mereka cuma butuh KW1. Jadi kalau menurut gua, motornya Martin kalau sama motornya Bes dan sama-sama dapat KW1, menang Bes. Pecco biasanya mentoknya dapat KW2, itu sudah mentok. Dan kemarin sepertinya kalau di Montmello kemarin dia dapat ban apes, kemarin kayaknya dia dapat ban apes lagi. Jadi buat yang nanya, kira-kira ini skenario masih jalan nggak ya sampai akhir musim? Justru setelah di luar Eropa itu lebih mudah dimainkan. Kenapa? Karena di luar Eropa itu cuacanya itu amburadul, nggak bisa diprediksi. Jadi akan lebih mudah main halusnya. Faktor gagalnya lebih banyak untuk dimaklumi. Jadi Pecco itu bilangnya seperti ini, saya minta maaf sama tim pertama-tama. Kenapa? Karena saya melakukan kesalahan kecil yang menurut saya sebenarnya tidak perlu saya lakukan. Jadi dia bilang kesalahan saya ini mirip dengan Misano 2021 ketika saya itu sangat ingin untuk menang. Jadi targetnya dia sebenarnya adalah untuk finish di depannya Jorge Martin. Tetapi dia agak greedy. Dia pengen ngejar Marco Bes yang memang pakai KW1. Sayangnya, iya maaf kalau lagi ban apes, udah lagi ban apes, kesalahan kecil aja, lu cuma butuh satu kesalahan kecil untuk crash. Kalau lu pakai ban apes, paling jeleknya adalah lu crash tanpa lu tahu kenapa bisa crash. Itu kalau lu apes. Jadi si Pecco itu sempat ditanya, kenapa pakai ban yang beda sama Jorge Martin? Jadi dia bilang gini, saya pakai medium, itu perkiraan saya itu ban cepat aus. Kenapa? Karena ini treknya panas sekali.
Jadi logikanya adalah itu ban pasti cepat aus. Jadi saya pakai ban hard. Nah, masalahnya adalah kalau pakai ban hard berarti motor harus ditekan lebih banyak. Dia harus late braking mati-matian. Nah, kesalahan saya adalah saya mengerem itu lebih lembut. Ini sama dengan Misano di tahun 2021, saya salah ngerem. Harusnya saya mengerem dengan lambat dan dalam. Nah, sementara saya ngeremnya lebih lembut di situ, jadinya saya crash. Agak-agak membingungkan, tapi menurut dia mungkin itu salahnya. Logikanya sih kok bisa gitu, tapi dia mencoba untuk introspeksi, jadi ya kalau ada yang berbeda berarti itu yang berbeda dan mungkin itu salahnya gitu. Di situ salahnya. Sementara logikanya kalau pakai medium kan nggak ada grip, tapi faktanya Jorge Martin nggak habis bannya. Ya menurut lo. Jadi keluhannya kemarin di sirkuit India itu adalah panasnya minta ampun. Udah gue bilang Mandalika itu panas, tapi panasnya itu nggak kering. Sementara di India itu panas, tapi panasnya kering, anginnya kering. Itu mengingatkan gue sama Palu. Kalau kalian pernah ke Palu, itu anginnya pun itu angin panas, tahu nggak sih? Angin seangin, tapi nggak ada sejuk-sejuknya. Sorry itu saya Palu. Saking panasnya. Jadi memang kalau kalian pakai liter baju balap yang tebal itu, yang nggak ada pori-pori sama sekali, ditambah dengan helm tertutup, ditambah dengan mesin lu yang panas, lu bayangin Ducati itu jauh lebih panas daripada Yamaha. Makanya Bebe Vale, Morbidelli, dan Quartararo itu kalau ada di belakangnya Ducati itu ngeluh panas minta ampun, karena memang itu motor panas. Jadi bisa dimaklumi bahwa Jorge Martin itu kena heat stroke. Udah panas dari motor, udah panas dari badan, asupan udara juga kurang. Kenapa? Karena udara yang masuk juga udara panas. Anginnya tuh angin panas, nggak ada sejuk-sejuknya. Jadi wajar dia dehidrasi minta ampun. Dan kalau menurut gua, sorry tuh saya, itu baju balapnya kebuka itu adalah sebenarnya cara dia untuk bisa memasukkan angin ke badan dia. Kalian lihat begitu baju balapnya ditutup, dia kehabisan udara, nyaris pingsan. Karena memang udara yang masuk di helm itu nggak ada yang sejuk-sejuknya. Itu Brad Binder tuh sampai bilang kayak gini, kayaknya kalau kita mau balapan di sini lagi besok-besok perlu pakai AC deh di motor. Saking panasnya, dia bilang itu saya terbakar di mana-mana. Ya paha saya panas, kaki saya panas, tangan panas, helm panas, semuanya panas. Apalagi kalau ada di belakang motor lain. Nah, sementara Jorge Martin sebenarnya dia nggak ada masalah. Tapi begitu dia battle sama Quartararo, dengan kondisi letter sudah tertutup penuh, ya wajar dia habis-habisan. Udah knalpot dari motor di depan, sudah dia juga tegang, sudah dia juga emang sudah dehidrasi ya. Ya untungnya nggak kenapa-kenapa. Nah, apa kabar Aprilia? Gue nggak tahu ada apa dengan papa kembar, tapi sepertinya dia punya masalah. Sejak dia ke India pun dia emang udah uring-uringan. Perkara visa kan kemarin, perkara visa dan perkara pajak. Kemudian gara-gara kualifikasi, timnya salah menerima perubahan jadwal. Dia disuruh keluar terlalu cepat dari pedok dan dia sempat ngomel karena dia harus dorong motornya lagi balik ke pedok. Dia komplain dan sempat mukul jok dan itu menjadi sorotan, you know lah ya, dia dibenci sama ABR. Jadinya dia dihina-hina dan dimaki-maki, dikritik. Jadi ya dia minta maaf karena sebenarnya itu nggak perlu ditunjukkan di kamera live. Tapi dia nggak ambil pusing sama ABR yang nyinyi-nyinyi. Dia nggak peduli. Yang dia pedulikan adalah memang itu nggak pantas diperlihatkan di kamera. Tetapi dia nggak peduli dengan nye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 . Karena memang seperti itulah ABR sih rata-rata yang ributin dia. Papa Nina sendiri sedikit berbeda. Jadi dia bilang, saya melakukan perubahan setup setelah warm up. Itu yang nyaris tidak pernah kami pakai. Tapi kami mengambil resiko itu, kami gambling dan kami menang. Saya main poker dan saya menang. Dia bilangnya seperti itu. Karena keunggulan Aprilia itu adalah track yang kurang grip. Dan sirkuit bot itu adalah sirkuit yang kurang grip. Cuman memang masalahnya layoutnya yang teknikal. Itulah kenapa dia bilang saya melakukan sedikit perubahan setup yang kami nggak pernah pakai itu setup, tapi saya memutuskan gambling di situ dan ternyata berhasil. Yang nggak berhasil justru papa kembar. Sepertinya ada masalah dengan gearboxnya katanya. Entah karena panasnya atau apanya, gue nggak ngerti. Tapi selain dia adalah Yamaha yang juga punya masalah gearbox. Papa Alis juga sempat ada masalah gearbox. Gue nggak tahu di FP2 apa di kualifikasi, gue lupa.
Jadi itu aja podcast kita kali ini. See you next time guys. Bye-bye.